Shalom. Kita jumpa kembali dalam tuntunan sepekan hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kita dalam keadaan sehat. Kita akan memuji menyembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Sungguhlah mempesona diriku, Tuhan kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan Tuhan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. kita mulai dari awal. Katakan Tuhan kasih Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Yesus sepanjang umur hidupku. Aku sembah Kau Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Yesus sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami
Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Mari kita naikkan sekali katakan menjadi Oh, terima kasih Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidup. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini ya Bapa. Kalau kami boleh ada itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur bila di pagi hari ini Tuhan kami boleh berbagi Tuhan seri firman-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat-Mu, kewahyuan-Mu lebih lagi ya Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu berlimpah-limpah Tuhan bagi kami yang ada di sini maupun yang mendengarkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap orang-orang dikuatkan, setiap orang-orang boleh menjadi lebih lagi serupa dengan Engkau ya Bapa, serupa Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami Tuhan dalam menyampaikannya, biar pengurapan dari Roh Kudus saja yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Shalom sahabat-sahabat Kristus dimanapun juga ada yang mendengarkan daripada siaran channel Our Home for Everyone. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati. Pagi ini di mana tuntunan sepekan kami akan berbincang-bincang, kami akan sharing mengenai dari satu buku, itu judulnya bukunya Apa yang Mengendalikan Kehidupanmu. Adapun buku ini dikarang oleh seorang pastor namanya Rick Warren ya, jadi hamba yang dipakai Tuhan. Dan poin hari ini saya Dewi dan bersama Saya Ibu Yeni. Yeni di mana kami akan membahas tentang subtemanya dari diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya Bu, seperti lagu pujian kita ya tadi seperti pujian tadi Jadi ya, serupa kita seperti serupa. Kristus. Nah, bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus ya Bu Gem? Iya. Bagaimana kita akhir-akhir ini, karena memang blueprint daripada Tuhan itu kita mau diciptakannya, kita diciptakan agar kita sama, serupa dengan gambarnya gitu. Dan apa poinnya di situ? Artinya manusia sebagai gambar dan rupa Allah itu supaya maksudnya untuk meneruskan karyanya di bumi. Dan tapi bagaimana sekarang gitunya? Nah, ayat yang diambil di sini mana Bu Gem? Di Kejadian 1 ayat 26 ya. Ya Bu Gem? Iya, Kejadian 1 ayat 26. Baik, saya bacakan ya. Silakan. Kejadian 1 ayat 26, sahabat-sahabatku, di mana di situ katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang merayap di bumi. Ini poinnya kan bukan? Iya. Ini di sini sudah jelas sekali di ayat 27 ya. Iya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Iya. Jadi Berarti dari ciptaan Allah semuanya itu nggak ada yang Tuhan ciptakan menurut gambarnya. Hanya kita. hanya kita manusia. hanya ini. kita manusia. Hanya kita manusia ini diciptakan menurut gambarnya Dia. Iya. Makanya tuh kenapa Tuhan tuh sangat
mengistimewakan kita. Iya, Bersama- dari iya, nafasnya ya dari bukan ya. hembusan napasnya kita jadi hidup. Iya. Dari hembusan rohnya kita jadi hidup hari ini. Dan kita Bukan percaya, karena dari katanya aja kan, iya, tapi dari rohnya ya bukan rohnya ya. yang dia Dahsyat berikan ya. ya kan. Tuhan Karena itu Yesus. kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang hidup. Iya. Karena itu adalah manusia itu adalah makhluk yang bergerak, yang hidup, yang Iya. harus kita mengalami bagaimana membentuk karakter kita itu seperti Nah, Kristus. Jadi yang Tuhan inginkan seperti itu ya bukan? Iya. Membentuk karakter kita seperti Kristus. Iya. Tetapi ada ya Bugem ya. Ya, Ada karena kan dari awalnya Tuhan tuh menciptakan manusia itu segambar dengan Dia, Iya. ini seberupa dengan Dia gitu loh. Bagaimana? Paling ada prosesnya juga Bu, bagaimana kita jadi Nah. serupa dengan Kristus itu. Nah, sahabat-sahabat Kristus yang mendengarkan siaran ini, nah di sini poinnya Tuhan menciptakan kita serupa dengan segambar. Tapi Amin. apa yang dihadapi zaman now, Bugem? Iya. Hati Tuhan tuh pasti sedih dong melihat keadaan sekarang, ada penyimpangan, ada kelainan dan ada lain sebagainya ya Bugem. Bener nggak? Artinya apa yang Tuhan sudah rangkai, Tuhan sudah ciptakan menurut gambarnya ini, yang seperti daripada perikop yang kita katakan hari ini diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus, itu bagaimana keadaan sekarang ini Bugem? Makanya kenapa kita harus membaca firman. Nah itu dia Itu poinnya. kan satu poin yang membuat kita harus belajar terus dekat dengan Tuhan. Ya, untuk kita dapat serupa dengan Kristus kita harus belajar, Bu. Karena kita kan nggak bisa dengan sendirinya, dan kita juga tidak bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Iya. Kita harus mengandalkan Roh Kudus juga. Kenapa itu kita Iya. harus selain kita membaca firman, kita juga harus dalam pujian penyembahan. Benar. Masuk dalam pujian penyembahan Benar. setiap hari. Benar. Harus sehingga karakter kita yang memang Tuhan udah ciptakan dari awalnya itu baik. Rencananya Ya, demikian. rencananya demikian itu baik, tidak pudar gitu loh, tidak Iya. mudah hilang. Gitu. Jadi kita tidak terombang-ambing ya, Iya. nggak mengikuti pergaulan jadi berubah, Hmm. tapi kita ada di dalam satu koridor, ada di dalam satu pergaulan, ada di dalam satu ini yang senada dengan rencana Tuhan, Iya. selaras gitu ya Selaras. Bugem ya. Makanya kan seringkali yang kita seperti yang kita gemar hari-hari ini, kita katakan bahwa kita harus belajar hidup menurut tuntunan Iya, dan menurut perintah tuntunan. Tuhan. Iya. Supaya kita nggak Ketetapannya ya. berjalan ke sana ke sini, sehingga karakter yang kita ini tidak sesuai dengan yang sesuai dengan pergaulan kita, tapi karakter kita tetap lurus seperti Kristus. Nah. Gitu lah. Bugem, di sini kan ya ada nih yang di ayat 27 ya. Iya. Tuhan itu menginginkan itu sebagai manusia itu beranak cucu, benar nggak? Iya. Artinya apa ya Bugem? Beranak cucu berarti kan berpasangan dong, ada perempuan, ada laki-laki. Iya, Nah, tapi zaman sekarang itu karena keadaan zamannya atau karena pergaulannya gitu ya Bugem ya. Iya. Sehingga mereka jauh dari Tuhan, itu sehingga mereka tuh menyimpang. Bugem tahu nggak rasain ya? Iya. Makanya kita selalu berdoa kan. Kalau kita doa syafaat itu kita atau hancurkan, patahkan roh Bugem? LGBT. Nah, ini aku punya cerita Bugem. Karena selaras dengan apa yang firman Tuhan hari ini ya, kita tuntunan hari ini, kita diciptakan untuk sama serupa. Tetapi nggak serupa jadinya. Kenapa? Kan ada laki-laki, ada perempuan. Tapi dia menciptakan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu loh, berpasangannya. Berarti itu kan ada penyimpangan. Iya. Nah, tapi Bugem Tidak sesuai dengan tidak apa sesuai yang Tuhan dengan. inginkan. Tapi kan Tuhan itu penuh kasih. Amin. Ya kan? Nah, aku menghadapi ini kisah nyata Bugem, tapi kisah nyata ini aku gak bisa menjauh dari mereka, dan mereka menginginkan perubahan. Yes. Dia ingin balik, tapi kalau nggak ada orang yang dekat sama dia nggak akan balik Bugem. Iya. Kita harus mengasihinya. Kita harus mengasihi Iya, mereka. harus menolongnya. Jadi kalau misalnya kita punya hati gitu ya, untuk menolong mereka, mengangkat mereka dari lumpur ya bahasanya ya Bugem ya. Kita mengasihi dia, tetapi memang kita harus berjarak. Cuman kita harus tahu gitu. Nah, satu hal yang kekuatan kita ini, kita minta tuntunan Roh Kudus. Nah, akhir hari kan ini kan tahun PH ya. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu sedang menerobos kita. Nah, itu saya punya pengalaman Bugem 2 yang saya handle. Ya, jadi itu kembali kepada jalan Tuhan. Amin. Dan memang Bugem nggak mudah. Iya. Itu ada perjuangan. Dan selalu kalau saya bawa di dalam mengajak mereka dalam doa,
pernah saya bawa juga dalam menara doa. Itu panas Bugem. Dan mereka panas gitu. Aku nggak kuat di sini panas. Karena roh itu mengikat Bugem. Iya. Tetapi dengan aku tuntun dia. Jadi ada yang satu bilang sudah 20 tahun aku. Yang satu ini kan dua yang saya. Yang satu bilang aku gak akan pernah ngomong bongkar rahasia ini sampai akhir hidupku. Tapi entah gimana kok dia bilang sama aku gitu kan, dia ada yang sebutnya Mam, ada yang sebutnya nama kakak, kok bisa ngomong gitu loh. Nah itu kuasa Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya ya, kejadian ini hal yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah menciptakan kita serupa dengan segambar, benar nggak Bu Gambar? Seperti hari ini kita harus membuat. Jadi jangan pernah kita merasa menjauhi mereka, atau yang pasti utama doa ya Bu Gambar. Yes. Doa, pujian, doa, berpuasa untuk mereka, berdoa buat mereka agar mereka kembali kepada jalannya Tuhan. Amin. Dan itu Tuhan ya, itu jadi kita menolong mereka yang mungkin sudah mulai menyimpang. Kita tidak dengan kekuatan sendiri, karena kayak gue bilang tadi nggak mampu kita dengan kekuatan sendiri. Tapi kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan gitu kan. Iya. Dan setelah mereka dipulihkan itu kita mengajak juga poin kedua nih Bu Gam. Iya. Bagaimana kita bertumbuh nih Bu Gam. Amin. Iya kan? Nah setelah kita Tuhan menciptakan kita serupa dengan segambar, kita dibawa, kita rajin ke gereja, udah pemulihan, udah pertobatan, ya kan? Kan kita juga nggak mau dong Bung Gem ya, kayak kita anak-anak, masa kita anak-anak terus? Kan kita akan harus menjadi dewasa, karena Tuhan menciptakan kita itu kan ada kehidupan itu kan ada pertumbuhan, benar nggak Bu Gem? Nah bagaimana ada pengalaman Bu Gem, bukan bagaimana kita bertumbuh. Nah ayatnya di mana nih ya Bu Gem ya? Bagaimana kita bertumbuh. Jadi sahabat-sahabatku yang mendengarkan siaran ini, poin kedua yang mana kita akan membahas adalah bagaimana kita bertumbuh. Tadi yang pertama kita agak serupa dengan segambar. Yang kedua adalah bagaimana kita bertumbuh dari bahasan tuntunan hari ini. Dan Bugam akan membacakan mungkin ayatnya yang berkaitan bagaimana kita bertumbuh. Seperti ini tadi kita bahas dulu tadi yang pertama itu kan, bahwa kita bagaimana kita bertumbuh itu kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri ya. Saya tadi ya. Jadi saya akan bacakan juga ayatnya di 2 Korintus 3 ayat 18. Sini dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi dari poin kita yang pertama tadi dikatakan bahwa kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kita yang sudah Tuhan ciptakan yang begitu istimewa, sebagai serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan juga sudah kita, makanya dalam kehidupan kita secara pribadi kita harus mencerminkan kemuliaannya Tuhan. Amin. Jadi tidak dengan sesuatu yang mungkin malah orang melihat kita itu malah cemoin kita gitu. Maksudnya kok orangnya seperti itu? Karena kita ini biar gimana kan seringkali kan, kok bohong sih kamu kan orang Kristen gitu ya kan. Jadi kita harus menjadi teladan ya gitu kan. Seringkali kita itu adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya itu kita harus hidup secara hati-hati dalam kita dalam bertindak. Dan karena itu kemuliaan itu ada datang dari Tuhan, adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi Roh Tuhan itu yang ada dalam diri kita nih. Seperti kita sering dengar firman Tuhan, kalau Roh Tuhan ada dalam diri kita, roh yang lain itu gak akan bisa masuk. Tapi kalau kita biarkan Roh Tuhan itu menjauh dari kita, mungkin karena apa? Nah, itu dia. Karena perbuatan kita itu Bu. Kita ya mungkin suka iri hati, atau kita suka punya pikiran-pikiran yang negatif, sehingga kita tidak bisa bertumbuh gitu, tidak bisa juga kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Nggak bisa menerima apa adanya gitu kan. Melihat orang lain banding-bandingnya gitu kan. Sedangkan Tuhan katakan tadi bahwa kita itu adalah ciptaannya yang paling mulia ya. Di sini dikatakan, nah bagaimana kita dapat bertumbuh dalam Tuhan itu, pasti setiap pertumbuhan perlu proses. Pasti. Setiap pertumbuhan perlu adanya proses, seperti pohon juga kan ditanam, ada proses penanaman, dari disirami, dipupuk ya kan. Dalam pertumbuhan secara
bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan itu Iya. pun juga ada proses ya Bu. Kalau Iya. boleh saya kesaksian, sangat bagaimana setiap kita mungkin berbeda-beda. Mungkin kalau Iya. kita baik keluarga Kristen atau keluarga rohani, bapak mama kita mungkin hamba Tuhan, Iya. kita mungkin secara pertumbuhan rohaninya udah semuanya sama gitu, enak gitu ya, mau ke gereja kapan Senada. ya diajak senada berbarengan bersamaan. Iya. Tapi saya punya pengalaman pribadi saya sendiri. Saya ini adalah orang yang bukan dari Kristen keluarga Iya. saya waktu itu. Jadi waktu saya masih kecil gitu ya, untuk mau ikut sekolah minggu juga kan waktu itu gereja nggak kayak sekarang ya, Iya. banyak ya. Nggak Kalau banyak ya. dulu gereja Jauh itu ya. jaraknya jauh sekali gitu. Jadi memang benar-benar harus naik angkot jauh gitu kan. Tapi di Iya. saat itu saya punya kerinduan, saya pengen ibadah gitu ya. Iya. Dan di situ saya waktu udah mulai merangkap remaja, saya mulai di SMP itu saya mau ibadah itu sering dilarang Bu, Wow. sama papa gitu, karena papa kan belum percaya Tuhan waktu itu ya. Jadi kalau mau pergi kita selalu ada aja yang dia suruh sama kita gitu, supaya kita nggak jadi pergi Iya, gitu, iya, supaya iya. kamu jangan pergi ibadah Iya, gitu. iya. Tapi di hati saya tuh nggak tahu kenapa ya, mungkin kalau secara logikanya kalau bukan karena Roh Tuhan yang ada dalam Kudus diri, ya, Roh Kudus ya. dalam diri saya, Sudah ada mungkin ya. udahlah emang malas kan, namanya kita masih Iya, anak-anak iya. gitu ya, pasti udah mulai udahlah mendingan nonton TV atau apa gitu, malas gitu ya. Tapi di situ saya malah rindu gitu, semakin saya rindu, udah berapa beranjak saya remaja waktu SMA, saya belajar mulai menjadi guru sekolah minggu di sebuah gereja kecil gitu ya. Tapi di situ saya ngerasain bahwa bagaimana saya melayani jiwa-jiwa, melayani anak, saya ngerasa di situ tuh Tuhan tuh benar-benar menyertai saya Bu. Karena Ibu udah dipilih. Ya, amin. Ya. Makanya saya bilang tadi, kalau kita mau bertumbuh mungkin perlu proses. Iya, Dengan pasti. saya bersyukur dengan prosesnya yang saya alami gitu ya, kesulitan saya Perjuangan untuk beribadah, tapi membuat iman saya kuat gitu loh. Iman saya, mungkin saya dalam keluarga yang nggak seperti orang damai-damai aja gitu. Ada sesuatu yang membuat saya sering merasa trauma gitu, gimana, aduh kok papa mama saya gini gitu. Tapi di situ saya ngalamin bahwa saya selalu berdoa sama Tuhan, saya mengalami penyertaan Tuhan, dan sampai saya lahir baru pun saya dibaptis, itu saya nggak bilang-bilang Bu. Jadi saya dibaptis aja gitu sendiri gitu kan waktu itu ya. Orang-orang kan dihadirin sama orang mama papa ya. Kan? Saya dibaptis sendiri karena saya ngerasa Tuhan tuh dekat sama saya. Itu saya ngerasa pertumbuhan iman saya juga mulai bertumbuh di situ. Setelah saya dibaptis, mulai saya sering saat teduh pagi, saya doa pagi, baca Alkitab, dan puji Tuhannya dalam sekolah saya pun, walaupun ya secara materi saya sangat kekurangan sekali waktu itu, tapi saya dapat nilai yang baik prestasi gitu ya. Jadi kasih karunia Tuhan itu dahsyat. Karena kalau saya pikir kan persaingan saya mungkin anak-anak yang lain ngeles, karena mereka ada uang ya, dibantu orang tua, sedangkan kita kan nggak ada yang ngajarin gitu ya Bu ya. Itu langsung dari surga yang memberkati. Makanya saya bilang pertumbuhan iman itu ya proses itu perlu sih. Tapi bagaimana orang menanggapinya. Kadang-kadang ada orang yang ada proses malah mundur. Tapi kalau waktu kita hadapi proses itu lama kita mulai maju, makin maju. Itu dahsyat banget Bang. Ada orang yang udah deh, aduh kayak gini. Kadang-kadang kita udah mulai menghilang pengharapan. Jadi benar-benar bertumbuh imannya ya. Ikutin aja. Tapi saya ngerasa waktu itu aja pernah papa saya bilang, udah nggak usah sekolah lagi, cukup aja anak perempuan gitu kan. Paling di dapur ujung-ujungnya paling kelanikan di dapur gitu kan. Tapi di situ saya berkata, kalau saya harus menjadi lebih baik. Seperti itu sih Bu. Karena saya tahu karena dalam Tuhan itu, Tuhan sudah berikan kita yang terbaik. Amin. Jadi ada proses pertumbuhan rohani kita itu kita juga harus belajar. Yang saya bilang tadi, kita harus masuk dalam doa, baca firman, itu sih yang bisa membuat kita bertumbuh. Bertumbuh, karakter kita juga dibentuk ya, seperti yang Tuhan memang kan karakter kita seperti apa yang karakter Kristus ya betul ya. Jadi seperti yang kata kita di firman Tuhan di Galatia itu kan tentang buah roh kan. Buah roh, buah pertobatan kita ya gitu ya. Ada 9 aspek dari buah roh ya. Ya Tuhan Yesus dahsyat ya. Jadi kalau Bu Dewi mungkin ada pengalaman waktu pertumbuhan secara rohani gimana? Kalau aku tuh ya, kalau aku pribadi gitu ya, pertumbuhan rohaninya, emang kelihatannya aku nih
orang bilang aku lembut gitu ya, Iya. bahasanya ini ya. Tapi aku ada sisi jeleknya aku loh Bugem. Jadi aku tuh kalau udah marah gitu ya, maksudnya dulu nih ya, karena mungkin itu juga dari ngelihat papa gitu ya, karena Iya. mereka sih nggak, mama papaku jangan begitu, tapi kalau dia kesel sama siapa itu mereka kayak tanteku itu suka mukul diri. Oh, Jadi iya. mukul itu kan nggak bagus. Menyakiti diri sendiri. Iya, ya. itu kan nggak bagus Bugem. Menyakitin diri sendiri, mukul Iya. gitu ya, sampai aku waktu itu suamiku bawa ya, akhirnya Pak Herman bawa aku ke Harapan Kita karena jantungnya kan jadi debar-debar gitu. Tapi nggak apa-apa, tapi puji Tuhan ya, itu karena kita kan harus berubah ya Bugem ya. Itu karena ikut juga healing gitu kan, aku harus jadi kan aku sadar ngapa aku nyiksa diri aku gitu kan. Ya kan, ya datang kepada Yesus gitu, minta kekuatan Roh Kudus gitu kan. Tuhan Yesus kan memberikan kita kayak 9 aspek buah roh itu. Kita harus lemah lembut, tapi kita juga menguasai diri dong. Kalau marah-marah itu kan nggak bisa menguasai diri kan Bugem. Nah disitulah perubahan demi perubahan, tahun demi tahun, sampai Kristen udah berapa puluh tahun ya, jadi berubah dan udah nggak ada karakter seperti itu lagi yang aku marah kalau gini. Jadi sekarang tuh aku bisa lebih bersabar, ngadepin apa juga ya sudahlah, tahan beberapa detik, kadang-kadang aku sabar. Nggak gampang sih perjuangan aku Bugem. Itu karena tuntunan Roh Kudus yang aku cuman bilang, aku pernah bilang juga cerita sama Pak Gem ya, aku bilang aku cuman cari sorga. Amin. Ya kan? Amin ya. Tantangan di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara itu macam-macam gitu ya. Yang kita nggak bisa tahu tantangannya, karena yang kita pengen tuh seperti ini, nggak taunya kita dapetnya seperti ini. Tapi satu Bapak Saudara, kalau Roh Kudus sudah mendrive kehidupan kita, apapun juga tantangan itu Tuhan bentuk kita serupa dengan segambar Dia, dan karakter itu menjadi mirip dengan karakter Kristus. Walaupun kita nggak sempurna, kita masih berjuang ya Bugem nggak? Proses perjuangan ini loh, bener nggak? Benar. Nah itu dari saya Bugem. Iya. Jadi mungkin kita dari kehidupan latar belakang yang berbeda-beda. Iya. Ya kan? Kadang-kadang kan orang bilang emang karena keturunannya seperti itu. Tapi saya percaya waktu kita masuk udah kenal Tuhan dan lahir baru dalam Tuhan ya Bu, itu kita sudah dibentuk menjadi anak-anaknya. Kan kita bilang waktu kita dibaptis kita adalah dimatrai kan, sudah dimatraikan, kita hidup bersama Kristus. Makanya kita belajarlah untuk hidup seperti Kristus dalam hidup. Seperti itu kita perlu ya, tadi kita ada perjuangan pasti kan, ada perjuangan dalam proses kehidupan kita, mungkin dari pergaulan kita, dari lingkungan, dari keluarga, dari apa. Tapi saya percaya waktu kita mau belajar, bertumbuh, belajar mengerti firman lebih lagi, mempraktekannya seperti 9 buah roh ini. Kalau kita orang anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan, pasti kita harus miliki. Harus. Ya saya bacakan ya, di mana buah roh ini ada, isinya adalah, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, dari 9 buah roh ini kita harus punya semua. Walaupun saya bilang, aduh saya masih lama di sini. Kalau masih lemah, ayo belajar lagi untuk itu. Pertama, kasih dulu itu Bugem. Ada kasih Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita, bener nggak? Baru kita bisa melengkapi yang lainnya. Yes, benar. Jadi kalau kita punya kasih Kristus, kita akan melakukan segalanya. Nah yang terakhir itu kenapa saya sering kali kita katakan bahwa di 9 buah roh ini dikatakan penguasaan diri terakhir. Nah itu dia. Karena saya percaya waktu kita melakukan semuanya yang 8 roh tadi, buah roh tadi, itu penguasaan diri sudah bisa dilakukan. Karena di sini katakan bahwa kita untuk belajar mengasihi, kita belajar untuk selalu bersuka cita. Dalam kehidupan apapun kita harus belajar bersuka cita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di mana kita belajar hari ini tentang bagaimana kita harus serupa dengan segambar dengan Kristus. Apa yang sudah menjadi rencana Tuhan itu kiranya menjadi selaras dengan kehidupan kita semua. Dan bagaimana kita menjadi bertumbuh iman kita di dalam Tuhan, agar kita menjadi orang-orang dewasa rohani. Bukannya saja dewasa usia kita, tetapi rohani kita juga harus bertumbuh menjadi dewasa. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, biar kiranya apa yang kita bahas hari ini
menjadi rema, menjadi berkat. menjadi berkat bagi semua sahabat-sahabat yang ada di rumah-rumah, dimanapun juga berada. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bawa di dalam doa. Haleluya. Menjadi seperti Kau Yesus. Ini yang menjadi kerinduan kami semua. Ini yang menjadi kerinduan kita semua, agar menjadi serupa dengan Kristus. Pagi hari ini saya mengangkat tangan kami bersama-sama, kita berdoa biar kiranya kehidupan kami Tuhan menjadi seperti Engkau ya Allah. Mungkin ada kekurangan, kelemahan kami, tapi kami percaya Kau Allah yang membentuk kami. Roh Kudus yang hidup di dalam setiap kami, yang mengubah paradigma kami, yang mengubah hati kami agar kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami bertumbuh iman kami di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, biar kiranya kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah terjadi di dalam kehidupan kami semua Tuhan, agar kami keluar menjadi pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.